Halo Sobat Nandur, kembali lagi pada konten kali ini membahas tentang fungisida tanaman tomat di musim hujan. Pada musim hujan ini dengan curah hujan yang tinggi, serangan jamur akan merajalela. Contohnya pada tanaman saya sendiri yang mengalami busuk daun, busuk batang, busuk buah, bercak daun, daun kuning, layu, dan lain-lain. Maka dari itu, kita memerlukan penanganan yang tepat dengan salah satu caranya yaitu pemberian fungisida ataupun penyemprotan fungisida pada tanaman tomat. Tujuan dari pemberian fungisida ini adalah untuk mengendalikan, mencegah ataupun mengobati. Agar tidak lama-lama, kita langsung ke topik utamanya saja. Pemberian fungisida tanaman tomat di musim hujan pada fase vegetatif mulai dari umur 1 hari setelah tanam atau 1 HST sampai dengan 25 HST setelah tanam. Pada masa vegetatif ini, bahan ataupun jenis fungisida yang saya pakai yaitu bahan aktif Mancozeb. Untuk merek dagangnya silahkan disesuaikan, biasanya pakai Ditan. Kalau teman-teman memang keberatan ataupun harganya terlalu mahal, karena memang Ditan mahal, silahkan pakai bahan aktif Mancozeb dengan merek dagang yang lainnya. Contohnya seperti Antila ataupun jenis Mancozeb Blue. Nah, untuk bahan kedua yaitu pakai Propinep. Salah satu contoh merek dagangnya yaitu Antrakol. Terus yang ketiga yaitu Chlorothalonil dengan merek dagangnya Daconil. Dari ketiga bahan ini silahkan disesuaikan ya, tidak harus merek Daconil, Antrakol ataupun Ditan. Silahkan disesuaikan dengan merek dagang yang ada di toko pertanian terdekat. Selanjutnya kita bahas ke interval penyepraian pada fase vegetatif. Di fase vegetatif, di umur 1 hari setelah tanam, saya langsung kocor dengan Mancozeb ataupun Ditan sebanyak 2 sendok untuk ukuran 16 liter air atau 1 tangki. Tujuan dari pengocoran ini supaya mengendalikan jamur yang ada di bagian perakaran ataupun di tanah. Selesai mengocornya, langsung dispray juga dengan bahan yang sama dengan dosis yang sama yaitu 2 sendok. Selanjutnya di usia 7 HST atau 7 hari setelah tanam. Bahan yang digunakan yaitu Ditan 2 sendok, Daconil 2 sendok. Usahakan spraynya rata di bagian atas dan bawah daun. Selanjutnya di usia 13 HST, bahan yang digunakan adalah Antrakol 2 sendok ditambah dengan Daconil 2 sendok. Dispray kembali pada usia 19 HST. Untuk bahannya Ditan 2 sendok dan Daconil 2 sendok. Penyepraian terakhir pada fase vegetatif ini saya lakukan pada usia 25 HST dengan bahan Antrakol 2 sendok dan Daconil 2 sendok. Jadi untuk penyepraian pada usia 1 HST, 7 HST, 13 HST, 19 HST, dan 25 HST. Untuk bahannya 1 HST cukup Ditan ataupun Mancozeb jenis merek dagang lainnya 2 sendok dikocor dan dispraykan juga. Untuk 7 HST Ditan dan Daconil, 13 HST Antrakol dan Daconil, 19 HST Ditan dan Daconil kembali, di 25 HST Antrakol dan Daconil. Selanjutnya memasuki fase generatif. Untuk bahannya sendiri berbeda, ada 2 jenis tambahan bahan. Yang pertama yaitu merek dagang Amistar Top dan yang kedua merek dagangnya Sampro. Untuk Amistar Top bahan aktifnya Defeconazole, untuk Sampronya Demetomorph. Pemilihan fungisida Amistar Top dan Sampro ini dimaksudkan untuk menjadi protektif atau pelindung bagi tanaman karena
Keduanya termasuk salah satu jenis fungisida sistemik yang sudah terbukti ampuh dalam pengendalian jamur. Bahan selanjutnya sama, yaitu mankozeb, ditan, dan klorotalonil, dakonil. Jadi pada fase generatif ini ada 4 bahan. Untuk dosisnya, amistartopnya itu 20 ml per 16 liter air. Sampro sama 20 ml per 16 liter air. Sedangkan ditannya 2 sendok makan dan dakonilnya sama 2 sendok makan, sama dengan dosis yang dipakai pada fase vegetatif. Penyepraian generatif dimulai pada usia 30 HST dengan 2 bahan, yaitu amistartop 20 ml dan ditan 2 sendok. Spray berikutnya pada usia 36 HST, Zampro 20 ml per 16 liter air ditambah dengan dakonil 2 sendok makan. Lanjut pada usia 42 HST, dispray kembali dengan bahan ditan 2 sendok plus dakonil 2 sendok. Di sini pakai ditan dan dakonil sama-sama kontak dengan tujuan supaya pemakaian fungisida sistemiknya tidak over atau tidak terlalu banyak, karena fungisida sistemik itu biasanya mempengaruhi pada pertumbuhan tanaman. Selanjutnya dispray kembali pada usia 48 HST dengan bahan amistartop dan ditan. Dilanjutkan pada usia 54 HST, sampro dan dakonil. Dan di terakhir pada usia 60 HST dengan bahan ditan dan dakonil. Spray setelah panen. Jadi setelah usia 60 HST biasanya kita sudah masuk ke fase panen awal. Nah, di fase panen awal ini setiap kali selesai panen biasanya akan saya spray dengan bahan ditan 2 sendok dan dakonilnya 2 sendok. Untuk intervalnya bisa 4-7 hari sekali. Silahkan disesuaikan tergantung kondisi tanaman dan serangan dari jamur, apakah terdapat serangan jamur atau tidak, apakah daunnya ada yang busuk atau tidak, ataupun buahnya. Jadi tergantung kondisi. Yang perlu jadi catatan buat teman-teman semuanya yaitu cara penyepraian pada daun, batang, dan buah. Jadi pada daun, di permukaan atas daun kita spray rata, dan juga di bawah daun juga kita spray. Usahakan dikenakan juga pada bagian batang ataupun pada bagian buah, dengan tujuan supaya kita meminimalisir catatan berikutnya, yaitu jika terjadi hujan malam. Pada pagi harinya kita langsung spray dengan bahan ditan dan dakonil. Tidak perlu terlalu tebal, cukup tipis aja di bagian atas daun. Kita spray tipis supaya menghemat bahan atau tidak boros dalam penggunaan fungisida. Sekali lagi, spraynya cukup tipis aja untuk pengendalian jamur ketika pasca turun hujan malam, karena tingkat kelembabannya tinggi. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau setelah turun hujan pada malam hari, paginya langsung spray tipis dengan ditan dan dakonil. Dengan pola pemberian fungisida mulai dari umur 1 HST sampai dengan 60 HST yang saya terapkan, alhamdulillah untuk busuk daun sangat-sangat berkurang. Busuk batang, busuk buah, bercak daun, daun kuning, dan layu itu sangat berkurang, terutama bagian busuk daun dan busuk batang. Kalau terjadi busuk daun ataupun busuk batang itu wajar, karena di musim hujan tingkat kelembabannya sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama, tidak perlu khawatir, cukup praktekkan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga dengan cara tersebut
tanaman tomat teman-teman semuanya menjadi sehat, bebas dari serangan jamur, sehingga panennya melimpah. Seperti biasa, jika ada yang kurang dimengerti dari kata-kata saya atau penjelasan saya dari awal sampai akhir, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.